Peristiwa tetehnya nelen jarum tuh terjadi beberapa minggu yang lalu sih sebetulnya. Hanya sekarang sudah mulai bisa seneng, sudah tidak ada rasa was-was karena kemarin terakhir setelah di rongsen kembali, alhamdulillah jarum pentulnya sudah tidak ada gitu. Jadi waktu itu pagi-pagi dengar dari ustadznya, dia nelpon katanya tetehnya yang paling besar sekarang dia kelas 2 SMA, Teh Ima, dia nggak sengaja jadi jarumnya karena saya pakai kerudung, jarumnya dia jepit di mulut, di gigi gitu. Terus dia mau buka mulutnya, ternyata licin katanya, langsung ketelan. Jadi saat beberapa ini katanya sekitar hampir setengah jam lebih kayak gitu, tenggorokannya memang sakit gitu, seperti kayak udah kerasa ada yang nyangkut kayak gitu katanya. Nah waktu itu karena di sana tidak ada rumah sakit besar yang bisa mengetahui posisi di mana jarumnya, lalu dirujuk ke rumah sakit besar, ke Bala Endah. Jadi kami bertemu di sana Bala Endah sekitar jam 9 pagi. Dia dari arah Pengalengan sekitar 2 jam, saya dari rumah ke sana. Kami bertemu, saya lihat muka anak saya, Teh Ima, yang banyak bercerita ustadznya waktu itu tentang kronologisnya. Nah saat itu sebetulnya dari rumah hati itu sudah antara cemas, tapi ada rasa marahnya juga sebetulnya karena sebelum dia mengalami ini sekitar setahun atau beberapa tahun yang lalu juga pernah kejadian anak sekolah di daerah sini yang seperti itu, malah yang lebih parah. Itu sampai dioperasi dikarenakan katanya menyangkut di tenggorokannya, turunnya agak ke paru-paru, entah apa, pokoknya intinya sampai ke dia dioperasi aja gitu. Jadi pas lihat wajah anak saya sebetulnya udah dulu sebelum dia pesantren, dia dari karena dia baru pesantren sekitar baru 2 tahun, jadi dari awal setiap ini dia juga tahu kejadian, karena waktu itu kalau nggak salah kakak kelasnya di SMP, dia waktu itu kakak kelasnya yang mengalami seperti itu, bahkan saya pun tahu dari dia. Setelah itu ada yang seperti itu, jadi katanya bunda takut katanya, si teteh itu nelen lagi digigit, didorong sama bukan didorong katanya, jadi temannya lari ke senggol punggungnya, jadi terbalik kayak gitu, jadi ketelen katanya, itu sampai ke dioperasi kayak gitu. Jadi antara takut, antara lebih ke apa ya, campur aduk. Jadi saya tuh saat banyak yang bertanya juga, saya ke ustadznya pun nggak menggali banyak informasi, bahkan ke anaknya pun saya tidak terlalu banyak menggali informasi, karena saya tahu sebelum saya pun menggali informasi ataupun saya yang ini, dia pasti sudah ada rasa takut, karena mungkin dari wajahnya pun dia ketakutan gitu seperti itu, karena dia bingung, karena saya merasa dulu tuh sudah sering gitu, bahkan dia sendiri yang berjanji, teteh mah moal cenah moal disimpen di kana mulutkeun cenah jarum teh katanya, bahkan badan jarum panitik we katanya kerudung, dia pernah gitu. Ternyata di pesantren dia malah seperti itu gitu. Tapi waktu itu secara ini alhamdulillah hati saya tuh mulai, saya merasa bahwa segala sesuatu itu sudah ditakdirkan gitu. Jadi saya mulai merasa saat itu yang perlu saya lakukan sebagai orang tua, saya mendaklanjuti ini apa yang saya harus lakukan gitu. Jadi saya ke UGD, ke rongsenan seperti itu. Jadi tindakan apa yang harus saya lakukan gitu. Karena waktu itu saya merasa usia anak saya tuh mereka sedang usia belajar, mereka mencari sosok yang nanti menjadi panutan buat mereka. Jadi menjadi sosok yang bisa menjadi sesuatu yang mereka banggakan gitu. Jadi saat itu yang saya tanya awalnya adalah, saya tidak bertanya kronologisnya bagaimana, apa yang pertanyaan kan hanya teteh sakit tenggorokannya, dia jawab sakit katanya gitu. Jadi saat itu yang saya tanyakan hanya seperti itu, kondisi keadaannya. Saya tidak banyak bertanya kronologis kejadiannya, saya tidak banyak bertanya kenapa dia melakukan seperti itu, atau kenapa dia sudah berjanji tidak akan pakai jarum pentul lagi atau seperti itu. Jadi saya lebih ke kondisi dia saat itu, saya bertanya lebih ke kondisi dia saat itu, karena saya berpikir kalau saya saat itu melakukan sesuatu yang malah menambah, sudah dia menderita, merasakan kesakitan, saya bertanya kembali tentang kesalahan kenapa dia melakukan, saya berpikir itu bukan hal yang waktu itu saya harus lakukan gitu. Yang saya harus lakukan adalah saya melakukan tindakan yang apa nih yang saya harus lakukan gitu. Berarti saya mengikuti runtutan, saya ke UGD, saya ke ini di rongsen, saya nunggu kayak gitu, seperti itu gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Nah dalam masa-masa itu
2 hari tenggorokannya memang sakit gitu kalau makan, kalau ini karena mungkin luka-luka kayak gitu. Alhamdulillahnya pas waktu di rumah sakit, posisi jarum pentulnya tuh sudah di posisi lambung, sehingga saat itu dokter bilang, "Ibu boleh dibawa pulang, insya Allah," katanya, "kalau udah kondisi seperti ini bisa," katanya, "keluar secara alami lewat BAB," gitu. Jadi waktu itu alhamdulillah setelah berapa minggu saya di rumah, walaupun sebetulnya 2 hari harus disuruh rongsen, hanya karena saya berpikir kalau 2 hari jaraknya terlalu deket nih, takut masih ada yang ada, saya takut gitu sebagai orang tua. Saya tunggu beberapa minggu, alhamdulillah kemarin terakhir di rongsen kembali, alhamdulillah sudah tidak ada gitu. Jadi hanya dari kejadian itu saya berpikir gitu, kadang saat anak melakukan kesalahan gitu, saya tuh dulu merasa seperti itu. Jadi saya pun memposisikan, oh mungkin anak remaja saya sekarang yang kelas 2 SMA, pasti kadang dia melakukan kesalahan, kadang dia ceroboh, kadang dia melakukan sesuatu yang padahal dia sudah tahu konsekuensinya, bahkan dia sudah berjanji tidak akan melakukan. Namun saya merasa itu sudah takdir gitu, itu sudah sesuatu yang mungkin sudah waktunya anak saya seperti itu kena gitu, atau sudah waktunya segala sesuatu yang kecerobohan dia lalai gitu, saya sebagai orang tua juga lalai gitu. Jadi saat itu yang saya tunjukkan adalah saya sebagai orang tua yang lebih ke memperhatikan kondisi dia gitu. Saya tidak mempertanyakan kenapa dia seperti itu gitu, kenapa dia lakukan seperti itu ataupun. Jadi yang saat itu setelah santai 3 hari dia sudah tidak merasakan sakit, baru saya bertanya, "Teteh kenapa bisa ketelen? Teteh kenapa?" gitu. Karena saya berpikir mereka tuh sebetulnya sudah tidak perlu dikritik, mereka sudah tidak perlu digurui, karena mereka sendiri pun saya tahu saat melakukan kesalahan mereka sudah bersalah duluan gitu. Jadi saya berpikir ya sudahlah, sebagai orang tua hanya doa semoga jarumnya keluar, semoga anaknya pun tidak melakukan hal-hal yang membuat dirinya celaka seperti itu. Jadi waktu itu alhamdulillah gitu bisa menahan diri saya waktu itu, walaupun sebetulnya agak greget juga karena dulu saya temennya kejadian seperti itu, dia sendiri yang bilang seperti itu.